Hai Wei, aku Kila Sihotan. Selamat datang kembali di YouTube channelku, dimana kita bisa masak dengan bahan sederhana tanpa repot tapi rasanya tetap enak sekali. Wei, seperti yang bisa kalian lihat hari ini aku mau buat bakpao yang super lucu ini. Imut kan? Buatnya super gampang kali. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk share biar banyak orang yang tahu video ini. Oke, sekarang kita langsung aja ke bahan-bahannya yang super duper simple dan gampang ini. Kita persiapkan tepung terigu. Aku pakainya yang protein sedang, kalian bisa pakai yang protein rendah juga nggak apa-apa. Terus ada air, lalu ada gula dan minyak. Lalu untuk bahan selanjutnya kita butuh ragi. Udah itu aja bahan-bahannya. Sekarang kita ke cara pengolahannya. Pertama-tama tuangkan airnya, tapi sisakan sedikit 1 sendok makan aja, kayak gitu. Udah kita tuangkan, lalu kita campurkan sama gula. Gulanya ini semuanya aja tuang ke dalam wadah. Kemudian larutkan gula di dalam air dengan cara seperti ini, atau pakai sendok juga bisa, tapi untuk mengurangi piring kotor mengaduknya kayak gini aja. Nah, sesudah gulanya larut di dalam air, sekarang kita langsung masukkan aja tepung terigunya. Seperti ini semuanya aja kita masukkan. Lalu kita aduk sampai semuanya merata. Awalnya aku aduk pakai sendok, cuma nanti kalau misalnya udah agak berat adonannya, aku bakalan pakai tangan. Di tahap ini kita hanya membuat tepungnya itu tercampur dengan rata, nggak usah sampai kalis sekali seperti itu. Dan karena ini udah terlalu berat adonannya pakai sendok, jadi aku putuskan untuk pakai tangan sekarang. Jadi aku mengaduknya pakai tangan sampai tercampur dengan rata semuanya. Nggak usah sampai kalis, sampai tercampur dengan rata aja. Udah nggak ada tepung-tepung yang menempel di dalam wadah, dan udah nggak lengket di tangan. Udah selesai sampai situ aja. Jadi untuk pembuatan bakpao kali ini aku pakai teknik autolisis. Autolisis ini mendiamkan adonan selama beberapa jam. Jadi nanti aku butuh 2 jam waktu untuk mendiamkannya. Dan setelah udah seperti ini, tercampur semua dengan rata, udah nggak ada lagi tepung-tepung yang menempel di dalam wadah dan juga nggak lengket di tangan. Sekarang waktunya untuk mendiamkan adonan. Tapi sebelumnya aku mau kasih lihat sama kalian, adonan yang pertama kali itu seperti ini. Waktu ditarik dia benar-benar masih kasar seperti ini. Jadi kita mau mendiamkan adonannya ini dulu selama 1 jam ke depan. Tapi kalau misalnya kalian mau mengulen sampai kalis, itu juga boleh. Tapi aku kali ini mau pakai autolisis, jadi tinggal didiamkan aja adonannya sampai benar-benar kalis. Aku mau bulatkan adonannya supaya lebih rapi. Udah bulat seperti ini, sekarang tinggal didiamkan. Tutup dengan tutup yang rapat, jangan dibuka-buka. Dan kita akan tunggu selama 1 jam ke depan. Ingat ya, jangan dibuka-buka. Nah, setelah 1 jam, beginilah kira-kira adonannya. Masih sama seperti yang tadi bentukannya, tapi teksturnya udah lebih lembut dari yang pertama tadi. Ini udah kalis sebenarnya adonannya, udah bener-bener lembut. Ini bisa kalian lihat waktu aku tarik, dia udah elastis kayak gini. Nah, ini tandanya teknik autolisisnya ini berhasil karena adonannya benar-benar kalis seperti ini. Cuman karena aku mau lebih elastis lagi, jadi aku mau diamkan lagi selama 1 jam ke depan. Aku mau bulatkan lagi adonannya supaya lebih rapi, dan aku mau diamkan lagi selama 1 jam. Seperti yang tadi, tutup dengan tutupan yang rapat dan jangan dibuka-buka. Nah, ini setelah 1 jam kemudian, ini udah totalnya 2 jam. Ini udah benar-benar super lembut dan super elastis kayak gini. Jadi enaknya pakai teknik autolisis itu seperti ini, tanpa kita ulen sampai benar-benar yang lama, dia tetap elastis. Cuman gak enaknya pakai teknik autolisis ini, kita harus menunggu sampai berjam-jam. Dan semakin lama didiamkan adonannya, akan semakin kalis. Tapi 2 jam menurutku ini udah worth it, udah bisa. Karena ini bener-bener se-elastis itu. Ini dia, bisa ditarik sampai setipis itu. Ini udah bagus sekali adonannya. Kalian bisa ikutin caraku. Kalau misalnya apalagi kalian gak punya mixer, ini boleh sekali. Sekarang langkah selanjutnya itu adalah kita mempersiapkan untuk bahan-bahan selanjutnya.
Nah, sekarang kita mau mencampur lagi dengan air sisa yang tadi yang sedikit lagi itu. Kita campurkan dengan setengah sendok teh ragi instan. Kita akan aduk sampai semua raginya hancur dan larut di dalam air. Hal ini dilakukan supaya nanti raginya benar-benar menyatu dengan adonannya, karena tadi kan adonannya udah dikaliskan dulu pertama kali. Jadi sekarang waktunya untuk raginya dijadikan pasta supaya lebih gampang tercampurnya. Nah, setelah itu kita persiapkan bidang datar agar lebih mudah mencampurkan semua bahan-bahan yang tadi. Sekarang kita mau kasih sedikit aja minyak sebagai alasnya supaya nggak terlalu lengket. Dan ini dia adonan yang tadi. Kita mau campur langsung dengan raginya, langsung semuanya aja dicampurkan. Lalu uleni. Nah, setelah semua raginya masuk, nanti adonannya ini super duper lengket sekali. Tapi nggak apa-apa, sabar aja, kita mau ulen beberapa menit aja. Setelah itu adonannya bakalan elastis lagi. Sabar aja, intinya sabar dan uleni. Santai aja menguleninya sampai semua raginya tercampur ke adonan. Nah, setelah beberapa menit adonannya bakalan jadi seperti ini, super duper lengket. Tapi nggak usah khawatir, ini udah berjalan dengan lancar. Kalau misalnya kalian mengalami hal seperti ini ya, ini nggak apa-apa, kita uleni lagi. Tapi sebelumnya kita harus kasih dulu minyak yang tadi 2 sendok makan, langsung semuanya aja. Lalu kita uleni lagi. Nah, setelah minyaknya juga masuk, ini akan lebih susah lagi untuk menguleninya. Tapi nggak usah khawatir, memang kayak gitu prosesnya. Tapi kalian harus benar-benar sabar untuk mengulen. Beberapa menit aja. Aku sampai sekitar 13 menit mengulennya sampai semuanya merata. Dan aku sengaja nggak mempercepat video supaya kalian juga bisa lihat prosesnya selangkah demi selangkah sampai jadi elastis lagi adonannya seperti yang tadi. Nah, ini adonannya udah mau selesai. Kalau misalnya udah nggak ada lagi yang lengket di wadah maupun di tangan, ini udah bisa kita diamkan. Kita mau diamkan lagi adonannya ini di dalam wadah yang tadi. Kita diamkannya selama 45 menit atau sampai adonannya ini mengembang berkali-kali lipat. Dan setelah 45 menit jadinya bakalan seperti ini. Ini super duper mulus sekali adonannya. Sekarang aku mau bagi-bagi adonannya dulu, jadi 7 bagian. Tapi pembagiannya ini sesuai dengan selera masing-masing ya. Aku mau buat bakpao yang kecil-kecil imut-imut kayak gitu, tapi kalau misalnya kalian mau yang besar-besar juga boleh, itu terserah kalian. Dan setelah udah dibagi seperti ini, aku mau bulat-bulatkan semua adonannya. Nah, ini semua adonan yang udah dibulatkan. Sekarang aku mau kasih isian bakpaonya. Aku rapikan dulu semuanya. Biar adonan yang lain gak kering, aku tutupin pakai serbet seperti ini selagi aku memberikan isian bakpaonya. Nah, di sini aku hanya meratakan bagian pinggir-pinggiran bakpaonya. Di tengah biarkan aja seperti itu. Dan sekarang aku mau kasih isiannya coklat batang seperti ini. Kalian bisa kasih banyak atau bisa kasih secukupnya, itu tergantung selera masing-masing. Dan sekarang aku mau langsung rapikan supaya nanti waktu mengukus nggak ada coklat yang berhamburan keluar. Nah, setelah udah bulat, udah rapi seperti ini, aku mau letakkan langsung di atas kertas roti yang untuk cupcake kayak gini. Dan selanjutnya aku mau buat isian untuk adonan yang lain. Lakukan hal yang sama seperti yang tadi sampai semua adonannya berisi dengan coklat batang, oke? Nah, udah semua seperti ini, bakpaonya udah berisi dengan coklat. Sekarang aku mau istirahatkan adonannya lagi selama 30 menit ke depan.
Nah, selama menunggu aku mau buat dulu untuk adonan karakternya. Aku tadi udah sisihkan sedikit aja adonan bakpao yang tadi. Kalian bisa lakukan hal yang sama seperti aku, mencampurkan pewarna biru dan coklat. Jadinya nanti bakalan gelap seperti ini. Dan setelah 30 menit adonannya bakalan jadi seperti ini. Dan sekarang aku mau kasih karakter-karakter untuk bakpaonya dengan adonan yang hitam tadi. Jadi seperti ini, jadi panda. Kalian bisa lakukan hal yang seperti ini juga. Bisa di skip juga kalau misalnya kalian gak mau. Tapi ini super duper cute dan lucu sekali. Ini udah selesai semua. Aku hias dengan karakter panda. Sekarang untuk step terakhir adalah mengukus bakpaonya. Kukusannya udah dipanaskan terlebih dahulu dan udah aku kasih alas daun pisang seperti ini. Kalau misalnya kalian mau pakai kain serbet juga boleh. Sekarang aku mau kukus bakpao pandanya ini selama 20-25 menit ke depan. Nah, ini dia hasil bakpaonya setelah udah dikukus. Super duper cantik sekali. Dan ada insiden sedikit karena aku nggak sabaran, jadi ada bakpao yang nggak mulus seperti ini karena terlalu aku tekan. Cuman ini it's okay, bakpaonya super duper lembut sekali dan ini super duper cantik sekali. Waktu ditekan seperti ini dia bakalan kembali lagi. Itu artinya adonan yang tadi super duper bagus sekali. Tapi yang ini jangan ditanya karena saking senangnya jadi terlalu semangat untuk menekan. Kalian bisa lihat adonannya kembali lagi. Ini super duper cantik sekali. Dan jangan tanya kenapa ini cuma 4 bakpao, padahal tadi aku buatnya 7. Karena sebagian lagi sudah dimakan, saking enaknya. Apalagi bakpao paling enak kalau disajikan itu masih hangat-hangat, dimakan enak kali. Sekarang aku mau coba dulu satu bakpaonya ini. Kalian bisa lihat ini waktu aku tekan aja bakpaonya kembali lagi ke bentuk semula, super fluffy. Dan sekarang aku mau belah dulu bakpaonya supaya kasih tunjuk sama kalian kalau coklatnya benar-benar sebanyak itu. Ini enak kali, manisnya pas, nggak terlalu kemanisan. Dan ini lembut kali. Kalian harus coba ini di rumah, harus, ini wajib. Ini jadi cemilan terfavorit sih. Sekarang aku mau cobain dulu bakpaonya ini. Waktu dimakan super duper lembut, enak kali, manisnya pas, nggak terlalu kemanisan. Kalian harus coba bakpao ini, oke? Dan kalau misalnya kalian udah buat bakpao ini, aku mau kalian nge-tag aku di Instagram supaya aku juga bisa lihat kreasi-kreasi kalian. Oke? Dan sampai di sini dulu video untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang lain. Oke? See you di next video berikutnya. Bye bye.